Pertanyaan, apakah diplomasi Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan Palestina sudah optimal? Dan hasilnya 64% responden menjawab tidak. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan safari diplomasi ke sejumlah negara untuk menggalang dukungan bagi Presiden Perjuangan Palestina dan juga membahas bantuan untuk rakyat di jalur Gaza. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Rangkaian lawatan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara Timur Tengah dan Turki ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan untuk Palestina. Dahulu Menteri Luar Negeri menjadi ujung tombak dalam diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina dalam berbagai forum dunia. Kini Presiden turun langsung untuk menggalang dukungan dari berbagai kepala negara. 9 April malam, Presiden Prabowo memulai lawatan ke Turki dan sejumlah negara di Timur Tengah. Selain misi kerjasama ekonomi dan pertemuan bilateral, Presiden juga menggunakan lawatan ini untuk menggalang dukungan bagi perjuangan Palestina dan membahas bantuan untuk rakyat di jalur Gaza. Dalam konferensi pers sebelum berangkat, Presiden menegaskan amanat konstitusi agar Indonesia ikut berperan dalam ketertiban dunia berdasarkan prinsip bebas aktif. Pertama, sebagai negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, juga karena peran Indonesia sebagai negara non-blok, bahkan dianggap sebagai pemimpin non-blok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Diplomasi mendukung perjuangan Palestina menjadi salah satu agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Turki. Saat berpidato di hadapan parlemen Turki, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia bersama Turki untuk membela Palestina. Banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Diplomasi dukungan terhadap Palestina juga menjadi materi pembicaraan Presiden Prabowo saat tampil dalam Antalya Diplomasi Forum di Turki. Salah satunya adalah kritik tajam terhadap pengingkaran negara besar atas berbagai prinsip mereka sendiri saat bersikap mengenai Palestina. You teach us human rights, but when you see flagrant violation of human rights in front every day, every night on television, many of those who come to teach us, they keep quiet. So this is saddening, but it is a waking up. It makes us wake up. Oh, so that's it. You tell us we must do this, we must do that, we must do this, and then you violate, or you keep quiet, or you accept these violations. Dalam forum ini, Presiden Prabowo mengungkapkan agenda menggalang dukungan dari para pemimpin pemerintahan di kawasan Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Palestina. People ask why. You are so far away. You are in Indonesia, but I cannot, because my people feel the attack on the innocent people of Gaza, of Palestine, of Lebanon, of Syria is like attacking them.
Komitmen itu kembali dinyatakan saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. Dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Ittihadiyah, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Prabowo membahas krisis kemanusiaan di Gaza. Mesir memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya negara selain Israel yang berbatasan darat langsung dengan jalur Gaza. Saat perang berkecamuk di jalur Gaza, Mesir biasanya menjadi tujuan evakuasi korban luka berat. Mesir juga menjadi akses utama pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui Bandara El Aris dan perbatasan Rafah. Diplomasi dukungan Palestina kembali menjadi agenda saat Presiden Prabowo bertemu pemimpin Yordania Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan percepatan proses perdamaian. Bicara masalah Gaza, ya, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan, juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Isu perdamaian di Timur Tengah, terutama konflik di Gaza, kembali menjadi perbincangan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan pemimpin Persatuan Emirat Arab, Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian. Diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina pada pemerintahan ini tampil berbeda. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di berbagai forum dunia. Indonesia saat itu bahkan beberapa kali melakukan walkout dalam sidang di PBB sebagai bentuk protes terhadap sikap negara-negara Barat yang dinilai melindungi negara Zionis Israel. Karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Rekan-rekan, lebih lanjut dalam statement, saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum. Palestina dan Israel masih dalam status gencatan senjata setelah Israel melakukan invasi ke jalur Gaza selama 15 bulan. Badan Kemanusiaan Dunia mencatat, invasi Israel mengakibatkan sedikitnya 47.000 warga Palestina tewas, 18.000 adalah anak-anak. Warga Palestina yang menjadi korban luka mencapai 110.000 orang. Konflik dan gencatan senjata seakan sudah menjadi ritual dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Entah hingga kapan gencatan senjata yang dimulai dari akhir Januari lalu dapat bertahan. Selain bantuan kemanusiaan, rakyat Palestina juga membutuhkan dukungan diplomasi internasional agar mereka tidak selalu diletakkan dalam posisi yang salah dan juga lemah. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Yohanes Bosco melaporkan untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.